Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Lazuardi dengan NIM 120210001 TPB 20 Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera. Latar belakang, adanya ujian akhir semester pengantar komputer dan software bertujuan untuk menguji mahasiswa dalam pengaplikasian bahasa pemrograman dengan materi pembelajaran selama semester ini. Tujuan saya membuat program ini untuk mempermudah dan meringankan para siswa atau mahasiswa dalam kegiatan belajar di kehidupan sehari-hari. Spesifikasi 1. Mahasiswa membuat dua program dengan bahasa pemrograman C++ dan flowchart. Yang kedua, program yang dibuat merupakan implementasi dari studi matematika, fisika, biologi, dan kimia. Yang ketiga, setiap program yang dibuat harus menggunakan konsep percabangan, perulangan, dan array seperti yang telah dipelajari di mata kuliah PKS 2. Di sini saya menggunakan program dengan studi fisika dan juga biologi. Oke, kita langsung aja ke program yang pertama menggunakan aplikasi Flogorism dengan mata kuliah biologi dengan materi enzim pencernaan yang berada di dalam tubuh manusia. Pertama kita zoom in dulu biar terlihat jelas. Oke, langsung saja. Pertama di sini yang kita pakai tipe data string dengan indeks 8. String array ini yaitu menerima input dengan kata-kata. Di sini dengan indeks 8 atau kumpulan datanya 8. Terus kita yang tipe data kedua menggunakan integer yaitu menerima input dengan bilangan bulat. Langsung saja di sini saya menggunakan kumpulan data 8 dengan for sebagai berikut output yang pertama. Output yang pertama yaitu program indeks identifikasi enzim yang terdapat di dalam pencernaan manusia. Berikutnya seperti ini dan ada 8 ya. Ada 8 data. Yang pertama itu adalah pepsin, yang kedua renin, yang ketiga tripsin, keempat lipase, kelima amilase, keenam maltase, 7 laktase, 8 sukrase dengan menggunakan input pilihan I. Oke. Di sini dengan perulangan pertama. Nah, kita langsung aja ke percabangan menggunakan fungsi if. Percabangan yang pertama yaitu adalah pepsin. If 1, jika orang yang menggunakan program ini memasukkan input pepsin akan langsung terdapat di percabangan pertama dengan output sebagai berikut. 1. Pepsin, enzim ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Enzim ini diproduksi oleh lambung dan selanjutnya. Nah, jika bukan pepsin yang diinput oleh pemrogramer, yaitu misalnya contoh kita ambil renin, dia akan false di sini, dia akan false, terus akan lanjut ke percabangan berikutnya, yaitu renin. Jika nyangkut di renin, berarti keluarlah output sebagai berikut, true. Nah, jika selanjutnya di program ketiga, 4, 5 akan nyangkut sebagai berikut juga dan juga akan keluar output seperti berikut ini. Nah, ini ada 8 ya. Jadi yang pertama itu pepsin dengan output seperti ini. Yang kedua renin. Nah, seperti ini. Tripsin, habis itu jika true, outputnya seperti ini. Jika false, lanjut ke lipase. Lipase output seperti ini. Jika false, lanjut ke amilase. Setelah amilase, lanjut ke maltase. Nah, jika udah maltase, lanjut ke laktase dengan output seperti ini. Dan juga lanjut lagi yang terakhir, sukrase. Nah, jika yang diinputkan tidak sesuai dengan yang ada 8 data tadi, program akan menggunakan output yang keluar akan adalah input yang Anda masukkan salah. Periksa kembali huruf kapitalnya. Oh ya, di sini saya mengingatkan kembali harus menggunakan huruf kapital dikarenakan
semua dari input datanya ini menggunakan huruf kapital. Oke, langsung saja kita uji coba program yang saya buat ini. Nah, output yang pertama akan keluar sebagai berikut. Nah, kita akan memilih 8 dari data ini. Kita contoh pertama pepsin. Ingat harus kapital, pepsin. Nah, akan keluar data sebagai berikut. Enzim ini berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Nah, kenapa bisa seperti ini? Dikarenakan pepsin itu ada di percabangan pertama. Nah, dia nyangkut di percabangan pertama dan mengeluarkan fungsi true dan output sebagai berikut. Nah, oke, kita coba lagi. Kita coba misalnya ke lipase. Nah, di lipase keluar output seperti ini. Nah, berarti kalau lipase di percabangan pertama dia tidak cocok, lanjut ke renin, tidak cocok juga, lanjut ke tripsin, tidak cocok juga, dan lanjut ke percabangan keempat di fase dengan output sebagai berikut. Nah, program Flogorism berjalan lancar. Oke, next kita lanjut ke aplikasi pemrograman C++ dengan mata kuliah biologi materi enzim yang berada di dalam pencernaan manusia. Kita jelaskan dari yang paling awal, yaitu ini include IOStream, yaitu adalah header atau biasa disebut dengan fungsi input atau output yang sering digunakan di C++. Nah, kita lanjut, kita menggunakan tipe data string dengan array yaitu enzim dengan indeks atau kumpulan data berjumlah 8, yaitu di dalamnya ada pepsin, renin, tripsin, lipase, amilase, maltase, laktase, dan juga sukrase. Kita next, di sini string pilihannya juga tetap menggunakan indeks 8. Nah, di output atau C output yang pertama yang akan muncul adalah program identifikasi enzim yang terdapat di dalam pencernaan manusia. Masukkan input nama enzim yang Anda ingin ketahui datanya, lalu gunakan huruf kapital. Diingatkan kembali menggunakan huruf kapital dikarenakan program yang saya buat menggunakan data berupa huruf kapital semua, yaitu yang pertama pepsin, 2 renin, ketiga tripsin, keempat lipase, kelima amilase, 6 maltase, 7 laktase, 8 sukrase. Nah, kita lanjut ke fungsi yang pertama. Nah, fungsi yang pertama ini menggunakan indeks 0. Array tetap enzim tapi indeks 0. Kenapa indeksnya 0? Dikarenakan fungsi array atau tipe data array itu mulai di 0. Array itu mulai di 0. Nah, tetapi isinya tetap pertama yaitu pepsin. Dengan output, enzim ini berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim ini diproduksi oleh lambung. Nah, sebagai berikut. Kita langsung next saja ke misalnya if kedua, else if kedua, yaitu tetap renin seperti ini outputnya dengan indeks 1. Lanjut lagi ke 3 tripsin, keempat yaitu ada lipase dengan output sebagai ini, kelima ada amilase, keenam maltase, ketujuh laktase, kedelapan sukrase, dan jika yang dimasukkan tidak sesuai dengan yang 8 data tadi, akan mengeluarkan output sebagai berikut. Input yang Anda masukkan salah, periksa kembali huruf kapitalnya. Nah, ini jika input data yang dimasukkan tidak sesuai dengan 8 data yang berikut. Nah, langsung saja kita coba ke uji coba datanya langsung. Nah, langsung keluar seperti ini. Nah, ada 8. Pepsin, renin, tripsin, lipase, amilase, maltase, laktase. Kita langsung pilih aja dulu yang pertama. Ingat menggunakan huruf kapital. Kita pertama menggunakan pepsin dulu ya. Nah, di sini keluar
output sebagai berikut. Pepsin, enzim ini berfungsi mengubah protein, berarti di pepsin berjalan dengan lancar, atau di percabangan pertama berjalan dengan lancar. Kita lanjut aja ke ke kedua percabangan. Kita contoh misalnya kita mau apa? Misalnya lipase. Nah, kita mulai lagi di sini menggunakan lipase ya. Lipase. Nah, di lipase yaitu percabangan keempat berguna atau berjalan dengan baik dengan output sebagai berikut. Nah, program menggunakan aplikasi SimplePlus juga berjalan lancar. Selanjutnya kita akan membahas program kedua dengan mata kuliah fisika dengan materi program menghitung tekanan menggunakan aplikasi Flowgorism. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu kita di sini menggunakan tipe data real atau float. Real di sini yaitu menerima input berupa desimal. Dan juga di sini arraynya itu adalah bilangan dengan indeks 3 atau pengumpulan datanya ada 3. Lalu ada juga integer pilihan. Integer di sini yaitu menerima input dengan kata-kata dengan array pilihan juga. Terus float yang pertama atau pengulangan yang pertama dengan output program menghitung tekanan, memasukkan input untuk menghitung besar tekanan, besar gaya dan luas permukaan. Dari sini ada 3 pilihan atau 3 data, yaitu yang pertama menghitung besar tekanan, menghitung besar gaya, menghitung luas permukaan. Nah, lalu pengguna diminta untuk memilih salah satu dari 3 data tersebut untuk menjalankan sistemnya. Contoh, kita langsung aja ke percabangan yang pertama. Percabangan yang pertama ini untuk menghitung besar tekanan. Nah, jika pengguna memilih nomor 1, maka akan terdapat di percabangan ini dengan cara masukkan besar gaya. Lalu kita input bilangan yang diinginkan. Lalu masukkan luas permukaan, kita input. Nah, di sini adalah aksi atau biasanya disebut dengan rumus. Rumus di sini yaitu bilangan sama dengan bilangan dari besar gaya dibagi dengan bilangan dari luas permukaan dan akan didapatkan hasil yaitu di sini. Lalu kita masuk ke percobaan kedua. Percobaan kedua ini untuk menghitung besar gaya. Nah, pertama kita harus masukkan besar tekanan dengan bilangan yang Anda inginkan. Masukkan luas permukaan dengan bilangan yang Anda inginkan. Lalu rumusnya itu adalah bilangan besar tekanan dikali dengan bilangan luas permukaan dan dapat dihasilkan. Oke, itu lanjut lagi ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga ini untuk menghitung luas permukaan. Yang pertama harus masukkan besar gaya, lalu masukkan bilangan yang Anda inginkan, lalu masukkan besar gaya tekanan, dan masukkan bilangan yang Anda inginkan. Nah, di aksi atau rumus di sini yaitu adalah bilangan dengan besar gaya dibagi dengan bilangan besar tekanan. Lalu dapat hasilnya. Dan jika kita lebih atau salah memasukkan input, akan keluar seperti output di sini, yaitu input yang Anda masukkan salah. Langsung saja kita uji coba program yang saya buat ini. Oke, yang pertama akan keluar seperti ini. Nah, kita harus memilih salah satu. Contoh kita memilih yang pertama dulu. Oke, masukkan besar gaya. Besar gayanya adalah misalnya contoh 20. Nah, lalu kita masukkan 10 dan didapatkan hasil adalah 2 ATM. Dari mana 2 ATM ini? Yaitu adalah besar gaya dibagi dengan luas permukaan. Akan didapatkan 20 dibagi 10 sama dengan 2. Lalu kita lanjut lagi ke program yang kedua. Nah, kita masukkan besar tekanan. Contoh besar tekanan 10. Masukkan luas permukaannya 10 juga. Nah, di sini mendapatkan hasil 100. Dari mana 100? Yaitu rumusnya adalah besar gaya sama dengan besar tekanan dikali luas permukaan. 10 dikali 10 sama dengan 100 Newton. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke 3.
Besar gaya contoh kita masukkan adalah 30. Besar tekanan adalah 30. Nah, kita mendapatkan hasil 1 Newton. Dari mana hasil dari 1 Newton ini? Yaitu adalah rumus luas permukaan adalah besar gaya dibagi besar tekanan. 30 dibagi 30 sama dengan 1 Newton. Nah, baiklah, logaritma berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan membahas program kedua, yaitu dengan mata kuliah fisika dengan materi menghitung tekanan menggunakan aplikasi C++. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu adalah include IOStream dan juga using namespace std. Ini biasa disebut dengan header, yaitu fungsi input atau output yang sering kali digunakan di aplikasi C++ ini. Selanjutnya kita akan menggunakan in aksi atau juga di sini kita menggunakan tipe data float. Float ini yaitu untuk menerima input berupa desimal. Dan juga array di sini adalah tekanan dengan indeks 3 atau pengumpulan datanya 3. Selanjutnya di cout yang pertama yang akan keluar yaitu adalah program menghitung tekanan. Yang di sini ada 3 pilihan untuk menghitung program atau datanya ada 3. Yang pertama, jika yang ingin dicari besar tekanannya. Lalu yang kedua, jika yang ingin dicari besar gayanya. Yang ketiga, jika yang ingin dicari luas permukaannya. Lalu masukkan pilihan Anda dengan C++ sin aksi. Lalu di percabangan yang pertama dengan for if aksi dari 1. Nah, di sini cout-nya itu menghitung tekanan. Pertama, dia akan meminta masukkan besar gaya. Lalu dimasukkan dengan Cin atau tekanannya dengan angka juga. Habis itu cout-nya juga ada lagi masukkan luas permukaan. Lalu akan ditambahkan dengan Cin yaitu tekanan. Maka tekanan yang dihasilkan ini adalah untuk hasil jawabannya. Nah, selanjutnya di percobaan kedua as if aksi 2 gitu loh. Terus cout-nya ini menghitung besar gaya. Cout-nya lagi dia meminta masukkan besar tekanan. Nah, kita masukkan Cin-nya itu bilangan yang Anda inginkan untuk dimasukkan ke besar tekanan ini. Habis itu cout-nya memasukkan luas permukaan. Nah, kita input untuk luas permukaannya. Nah, akan didapatkan hasil seperti ini. Maka besar gaya yang dihasilkan bla 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 gitu dengan satuan Newton. Nah, di percobaan yang ketiga, shift 3 dengan aksi ketiga. Nah, kita di sini untuk menghitung luas permukaan dengan cout minta masukkan besar gaya dan kita input besar gaya yang kita inginkan di sini. Lalu juga dia meminta masukkan besar tekanan ATM, kita input juga di sini. Lalu mendapatkan hasil jawaban seperti ini dengan satuan Newton. Nah, jika kita masukkan angkanya mungkin lebih dari 3 gitu kan, akan keluar dengan word salah gitu. Oke, langsung aja kita coba ya. Nah, yang pertama yang akan keluar di ini, seperti cout yang pertama. Masukkan pilihan Anda, misalnya saya ingin mencari besar tekanan. Atau pencet 1 gitu kan. Terus masukkan besar gaya yang saya inginkan, contoh 20. Nah, luas permukaan yang tadi diminta, saya contoh 10. Nah, didapatkan hasil 2. 2 ini dari mana? Yaitu rumus dari menghitung tekanan itu adalah besar gaya dibagi luas permukaan. Mendapatkan hasil 2. Lalu kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi ke misalnya contoh saya menghitung besar gaya, yaitu di pilihan nomor 2. Nah, besar tekanan yang saya inginkan itu misalnya contoh 20 ya. Dengan juga 30 misalnya gitu. Nah, saya di sini mendapatkan hasil 600 itu. Dari mana hasilnya? Rumus besar gaya yaitu adalah besar tekanan dikali luas permukaan yang kita mendapatkan hasil 20 dikali 30 sama dengan 600. Program dari C++ berjalan dengan lancar. Sekian presentasi tugas ujian akhir semester mata kuliah PKS. Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan juga jika ada perkataan atau perbuatan salah, mohon dimaafkan. Dan juga dalam pembacaan masih ada salah-salah kata dan juga masih terpatah-patah. Mohon dimaafkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.